Dalam video ini saya akan sampaikan ya bagaimana kita bisa mengoptimalkan dan memaksimalkan penjualan kita. Ya, saya melihat banyak sekali pengusaha-pengusaha saat ini sedang mengeluh berat, susah, dan banyak sekali terjadi salesnya menurun, ya, produknya kurang diminati, customer shifting dan sebagainya. Nah, ditambah dengan kondisi eksternal yang terjadi, kebijakan pemerintah seperti ini, ada policy begini, policy begitu, sehingga menghambat di penjualan. Saya selalu menekankan begini kepada klien-klien saya, yang penting adalah bukan hanya kita fokus kepada faktor eksternal, tetapi bagaimana faktor internal kita, sesuatu yang kita bisa kontrol, itu dulu yang kita fokuskan. Nah, kalau Anda lihat di dalam gambar ini, contoh misalnya adalah satu grafik, ya, Anda sedang membandingkan, misalnya ini omset, ya, omset penjualan, ya, 2024 dibandingkan dengan 2025. Warna merah itu menunjukkan 2024, warna hijau menunjukkan 2025. Misalnya Anda sedang meeting dengan para divisi sales, oke? Nah, ini 2024 terlihat bahwa ini penjualan sampai 4M, ya, hampir mencapai 4M, 5M di akhir 2024. Sekarang 2025, ini baru di bulan September misalnya begitu, ya. Contohnya seperti ini. Ternyata hasilnya 2024 dibandingkan 2025, ternyata 2024 lebih bagus, ya kan? Nah, ini bisa terjadi begini, secara tren sama nih, naik turun gitu ya. Tapi ternyata secara overall 2025 ternyata di bawah 2024. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Nah, bisa jadi mungkin Anda di titik ini sekarang. Nah, pertanyaan, saya endingnya di 2025 mau mencapai berapa? Oke, Coach, saya maunya sih kalau bisa jangan sampai kurang dari 2024. Saya maunya estimasi, ya. Estimasi saya maunya beginilah. Nah, gitulah. Target secara optimis, ya. Optimis. Boleh nggak? Boleh aja. Tapi, Coach, biasanya sales saya ataupun tim saya bilang gini, Pak, tapi optimis sih boleh-boleh. Cuman, ya, sekarang realistis, Pak. Nggak sama tahun lalu sama tahun sekarang. Ya, jadi kita ya paling-paling di sini lah, Pak lah. Ya, mungkin sama lah, Pak. Ini realistis. Ya. Oke, jadi ada perusahaan yang gini, pokoknya saya optimis nyampe. Saya optimis banget. Pokoknya dari Oktober kita ngebut deh. Oktober, November, Desember kita ngebut. Ya, kita benahi sistemnya, kita benahi tim salesnya, kita benahi segala macam produk inovasi dan sebagainya. Optimis, tapi realistis. Nah, Anda saat ini mengejar target optimis apa target realistis? Saya ingin sampaikan begini, tadi balik lagi. Yang harus kita fokuskan bukan faktor eksternal dulu. Ya, kompetisi, ya, atau mungkin kebijakan pemerintah, kondisi customer, perilaku customer, itu faktor eksternal. Betul. Justru yang fokus saya adalah bagaimana faktor internal dulu. Nah, kalau Anda lihat, ini adalah struktur organisasi internal. Oke? Misalnya contoh, saya sebagai CEO, saya juga ada sales director, saya juga punya national sales manager, saya juga punya regional sales manager, saya punya supervisor, bahkan sampai di bawah saya punya salesman. Nah, ini kita bisa kontrol dulu, karena ini di dalam jangkauan kita, di dalam genggaman kita, ini kita bisa kontrol. Apa yang dikontrol? Tugas utama dan role-nya. Oke? Coba Anda bedah. Lihat. Sales director saya. Sales director saya tugas utamanya apa? Ya, Anda meeting dengan mereka. Tanya, kamu tugas utamanya apa? Apa yang harus kamu fokuskan dengan kondisi seperti ini? Ya, saya turun ke pasar. Saya lihat ke bawah. Oke, bagus. Apa yang dilihat? Apa yang difokuskan? Apa yang dimonitor? Apa yang dievaluasi? Oke. Terus punya sales manager nasional, ngapain? Tugas utamanya apa? Misalnya divisi sales Anda adalah sales TO. Ini contoh perusahaan distribusi. Sales TO. Dia mengunjungi satu hari, misalnya dia call itu 30. Efektif call itu cuma 5 rupiah.
omset hari itu misalnya 10 juta. Oke. Terus customer baru 1. Nah, ini adalah report harian yang diberikan oleh tim sales Anda ke SPV. SPV merekap dari 5 orang sales, direkap, disimpulkan, kasih ke Regional Sales Manager. Regional Sales Manager mengumpulkan semuanya dari SPV, rekap, kasih ke National Sales Manager. National Sales Manager merekap dari Regional Sales Manager, kasih ke Sales Director. Nah, apakah cuma itu? Apa yang dievaluasi? Itu berarti cuma membaca data. Oh, call-nya 30. Oh, efektifkannya 5. Oh, rupiahnya 10 juta. Oh, customer baru cuma 1. Terus gimana? Apa yang harus diimprove? Apa yang bisa ditingkatkan? Ya, SPV evaluasi sih. Tapi evaluasinya kira-kira cuma gini. Kamu kenapa call-nya cuma 5? Efektif call-nya cuma 5. Kamu nggak datengin tuh? Datengin, Pak. Kamu visit nggak? Visit, Pak. Kenapa nggak bisa ditingkatkan? Ayo dong, tingkatkan lagi dong. Ayo, kamu pasti bisa dong. Semangat dong. Pokoknya kamu mesti tawarin nih, promonya gini-gini nih. Ya, bisa ya? Oke ya, bisa ya? Nah, menurut Anda, bisa nggak begitu di lapangan? Tidak bisa. Evaluasi cuma nanya, kamu kenapa nggak kunjungin? Kenapa kamu cuma 5? Kenapa nggak 10? Bisa naik 10 nggak? Itu bukan evaluasi, itu cuma nanya. Ini saya coba berusaha masuk ke dalam kondisi yang real ya di lapangan. Kita nggak bisa gitu evaluasi. Kita cek turun ke bawah. Efektif call-nya cuma 5. Efektif call itu begini. Call berarti sama dengan kunjungan. Kita datang ke satu pelanggan, satu calon customer. Kita berkunjung. Ya, kita visit. Terus dari visit yang jadi beli 5. Namanya efektif call. Jadi call kunjungan, efektif berarti jadi deal order 5. Berarti ada 25, dia cuma visit doang. Nah, pertanyaan, dibikin sih laporannya. Kamu visitnya ke 30 ya? Visit, ya. Visit 1, visit 2, visit 3, visit 4, dan sebagainya ditulis. Ya. Terus si sales supervisor nanya gini, kamu udah Pak, ini Pak, visitnya ada Pak, lokasinya ada Pak, ini trackingnya ada Pak, fotonya juga ada Pak. Terus, visit terus ngapain? Kalau cuma visit, semua juga bisa visit. Nah, waktu visit, pertanyaan, apakah SPV-nya cek apa yang dilakukan oleh salesnya? Waktu dia visit, datang ke satu toko, ngapain aja? Datang ke toko, misalnya ketemu sama bagian ya orang yang staf gudang, tidak ketemu sama bagian yang beli barang atau yang ya merchandisernya, tidak juga ketemu sama owner. Terus setelah itu karena tidak ketemu ownernya, tidak ketemu decision maker, dia bilang, iya Pak, saya udah visit, saya udah ketemu sama orang gudang, saya cek barang masih ada, lalu saya kembalilah ke kantor, saya bilang, Pak, saya sudah visit, saya ketemu dengan staffnya, tapi tidak ketemu sama ownernya, karena ownernya tidak ada. Itulah laporan saya. Apakah demikian? Nah, terus gimana koreksinya? Oke, kalau seandainya kita ketemu visit ya, ketemu sama satu pelanggan, di situ tidak ada ownernya, tidak ada bagian pembelian, cuma staff biasa. Terus kita ngapain? Pak, gimana orang kita nggak ada bagian beli kan nggak mungkin order. Terus kita lihat stoknya masih banyak, terus gimana? Mau apa lagi? Ya, kunjungan. Menurut Anda, seorang sales yang efektif, sales yang produktif, pada saat dia kunjungan, tidak ada owner, tidak ada bagian pembelian, tidak ada juga bagian apa-apaan keuangan, cuman adanya staff. Terus ngapain? Ya wajarlah Pak, saya tidak dapat order. Lalu dia laporlah kepada supervisor, Pak, saya udah kunjungan Pak. Ini nggak ada semua Pak. Saya juga udah kasih saya tahu Pak. Nanti kapan bisa ketemu ownernya? Ownernya karena sibuk Pak. Jadi saya cuma visit doang. Oke, ya udah gitu ya. Oke, makasih. Dia report lagi ke atasan. Pak, ini kenapa nggak jadi penjualan? Karena tadi salesnya ya tidak ketemu owner, tidak ketemu bagian pembelian, tidak ketemu finance, cuma ketemunya staff. Jadi makanya nggak order. Oke, sampai sales manager bilang, kenapa tidak ada pembelian? Ya Pak, tadi salesnya. Jadi cuma meneruskan pesan sampai ke atas. Nah, apakah begitu sistem kita? Ya kan? Kalau begitu, betapa bahayanya. Jadi penjualan ditentukan oleh salesman. Ya, padahal saya yang punya bisnis, saya ownernya. Ya, tapi saya melepaskan kepada salesnya, saya pikir dia bisa jualan, saya pikir
memang dia bisa maksimalkan, dan kalau penjualan jelek, ya memang pasar begitu. Jadi penjualan ditentukan oleh sales. Nah, apakah begitu? Atau saya turun, cek. Coach, tapi kalau saya turun sendiri, aku kan Superman. Betul. Sementara mesti Superman dulu, sampai sistemnya benar. Ya, kalau Anda mau cepet-cepet buat sistem, tapi lihat, ini bocornya banyak. Coba perhatikan bocornya di mana. Pada saat kita kunjungan, owner nggak ada, bagian pembelian nggak ada, finance nggak ada, cuma ada staff. Oke, terus kita bilang gini sama staff. Mbak, ini saya kan kunjungan ya, cuman owner nggak ada, bagian pembelian nggak ada, finance nggak ada. Mbak, saya izin boleh lihat stoknya ya. Karena begini, harusnya ini jadwal order. Tapi karena tidak ada bagian pembelian, kan nggak bisa order. Mbak, boleh minta tolong nggak? Kasih tahu ke bagian pembeliannya. Kira-kira kapan ya bisa saya ngobrol sebentar? Karena ini stoknya sudah tinggal minim nih. Kalau nggak order, ya nanti kan akan kehilangan penjualan. Sementara kita punya potensi bagus. Kapan ya bisa ngobrol sama owner, sama bagian pembeliannya? Aduh, saya nggak tahu nih kapan. Bagusnya kapan ya waktunya ya? Nanti deh, kayak saya hubungin deh. Oke, boleh. Saya cuma gini, kalau saya datang ke sana, saya tidak bawa satu laporan yang jelas. Kapan saya bisa ketemu bagian pembelian, kapan saya minimal dapat satu ketentuan kapan belinya, saya pulang tuh kurang enak, karena kurang maksimal. Kira-kira bisa waktu hari ini nggak? Karena saya sampai sore nih hari ini. Bisa nggak bantu saya? Tolong ya. Coba deh. Nah, jadi sore ya, boleh ya. Akhirnya karena kita di situ tegas, kita bilang sama stafnya tunggu bagian pembelian, akhirnya sore itu bisa jadi dapat satu keputusan. Oke Pak, sorry nih tadi siang saya sedang sibuk gini-gini. Ya Pak, memang betul stoknya kurang. Oke Pak, saya akan order. Gara-gara kita agak tegas, bukan agak tegas, kita lebih tegas kepada stafnya, dan kita minta harus ketemu sama bagian pembelian di hari itu juga, maka dapat order. Nah, pertanyaan, seberapa kita orang sales di lapangan ngeke itu bahasa Jermannya, kekeh sumelekeh, seberapa ngekeh sumelekeh di lapangan. Kalau nggak ngekeh sumelekeh di lapangan, nggak punya satu drive, nggak punya satu motivasi untuk dapetin order, iya, ordernya lepas, ordernya hilang. Itu intinya, ya. So, apa pembelajarannya? Sales Anda mau naik, ya, 3 kali itu realistis, 10 kali mungkin optimis. Pembelajaran pertama, 1, kita mesti tegas dan confident pada saat kita turun ketemu sama customer langsung. Confident bahwa produk kita pasti jalan, produk kita pasti ada yang beli, pasti ada penjualan peningkatan. Gimana bisa confident? Kita bawa datanya, kita pelajari tokonya, kita lihat memaksimalkan bagaimana. Kita baca itu semua dari datanya, kita pelajari. Kenapa bulan lalu bisa meningkat? Apa yang menyebabkan barangnya bisa bagus? Apa yang menyebabkan putaran? Bisa jadi mungkin itemnya, jumlah yang dibeli lebih banyak, ya mungkin di bulan ini lebih sedikit, makanya penjualan bulan ini turun karena item yang dibeli sedikit. Bisa jadi karena bulan lalu naik karena dia lebih banyak macamnya, sehingga ada beberapa yang nggak jalan, ada beberapa yang jalan sehingga naik. Mungkin itu 1. Nomor 2, maksimalkan kapasitas saya. Jadi maksudnya maksimalkan kapasitas, kalau saya di situ bisa dapat order lebih gede, tahan terus ya, jangan sampai cuma contoh ya datang ke toko ya sudah cuma ketemu sama customernya bilang barangnya masih banyak, stoknya masih numpuk, udah selesai. Maksimalkan lagi, Pak. Memang stoknya masih banyak, saya penasaran apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita lakukan lagi, apa yang bisa kita improve lagi. Coba lihat pajangannya di bawah, di atas, eye level, coba dimaksimalkan. Siapa tahu gara-gara pajangannya di bawah nggak kelihatan, orang nggak tahu, makanya nggak keluar barangnya. Coba dinaikin ke atas, dimaksimalkan. Ya. Terus ada yang mungkin barangnya ketutup-tutup, atau mungkin gini, pada saat kita datang ke tokonya, ya si customer kalau mau cari barang itu masih naik ke atas, susah. Ya coba dipindahkan ke eye level, misalnya begitu. Atau kalau mau beli barang kita, mesti pakai orang dia untuk ambilin barang kita. Lama kan? Jadi orang mau nunggu barang kita masih ngantri gitu, lama. Ya, tapi kalau dimudahkan dengan mungkin barangnya ditaruh di depan kasir, jadi impuls, mungkin kan bisa ada penjualan. Maksimalkan kapasitas. Yang ketiga, monitoringnya daily. Ya, udah
Monitoringnya daily udah, betul. Tapi bukan hanya monitoring, evaluasi harian. Besok supaya call-nya bisa naik, gimana? Supaya efektif flow bisa naik, bagaimana? Supaya yang beli, customer baru bisa naik, gimana? Supaya rupiah 10 juta bisa jadi 20 juta, gimana? Kita tulis pembelajarannya apa? Brainstorming, dapetin solusinya. Jadi besok tidak seperti itu, tidak seperti hari sebelumnya. Besok meningkat. Itu dibiasakan monitoring dari plus evaluasi harian. Nah, jadi yang pertama, Anda mesti tegas dan confident, ya, apalagi Anda orang depan. Kedua, memaksimalkan kapasitas Anda. Ketiga, monitoring harian dan evaluasi. Jadi kalau balik lagi ke gambar saya yang ini, di setiap posisi pakai 3 cara tadi. 1, kita maksimalkan kapasitas saya. Ya. Kedua, kita harus punya satu ketegasan. Ya, pembagian role kita jelas. Saya evaluasi data. Saya tidak mau cuma nerima data aja. Saya evaluasi sampai detail. Gimana caranya bisa meningkat? Gimana caranya? Kita harus berpikir gimana caranya. Zaman sekarang gampang. Lebih bisa dapat informasi, pemikiran baru dan sebagainya. Kita tinggal ketik di ChatGPT. Itu kita bisa brainstorming juga. Jadi tidak ada alasan bahwa kita tidak ada jalan. Stuck. Memang betul, mungkin masih dipikirkan, sudah coba ini, sudah betul. Tapi tetap kita pasti ada caranya. 1, jadi maksimalkan lagi kapasitas kita. Perbanyak lagi solusinya. Kita memang harus kerja keras untuk dapetin hasil lebih banyak. Kedua, monitoringnya masih betul-betul daily, ya, dan evaluasi daily. Nggak bisa seminggu, 2 minggu, terlalu lama. Nah, jadi kesimpulan buat Anda di video ini adalah begini. Sales Anda, di penjualan Anda bisa naik 2 kali, 3 kali, bahkan 10 kali lebih. Tergantung bagaimana strategi Anda memanage internal tim Anda. Ya, strukturnya, lalu pembagian tugasnya, lalu role masing-masing. Lalu apakah mereka memaksimalkan kapasitas di setiap posisinya. Baru mungkin strategi-strategi lain bisa diterapkan. Anda bisa tonton ulang, Anda bisa belajar lagi, dan kalau Anda masih belum jelas, Anda bisa komen di bawah. Anda juga bisa tanya tim saya untuk kita bisa konsul, untuk kita bisa bantu Anda memberikan arahan yang jelas, terutama untuk membangun sales system di perusahaan Anda. Ya, saya Andra Ilman, semoga bisa bermanfaat buat Anda. Sukses selalu, salam pengusaha.